Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ke kriptografi modern ya. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas jenis-jenis kriptografi klasik. Sebenarnya masih ada lagi beberapa gitu, tapi kita lanjutkan dulu ke kriptografi modern. Nah, kriptografi modern itu adalah kriptografi dalam era komputer digital. Jadi dia udah sifatnya udah digital. Sehingga informasi yang dalam bentuk apapun itu dapat dienkripsikan maupun didekripsikan asalkan direpresentasikan dalam bentuk benar 0 dan 1. Ya. Eh, perbedaannya yang klasik dan modern itu, kalau yang klasik itu masih seputar huruf ya, di mana huruf itu terbatas. Kemudian kalau yang modern itu bekerja atau beroperasinya dalam bit. Teknik dasarnya itu sama seperti kriptografi klasik. Teknik dasar yang digunakan pada kriptografi modern juga menggunakan permutasi dan juga transposisi. Ya. Nah, algoritma kriptografi modern itu umumnya bekerja dalam bit biner. Artinya, plain text, kemudian kunci, dan juga ciphertext itu dinyatakan dalam bentuk biner 01. Beberapa kriptografi modern itu memproses data dalam bentuk blok-blok bit. Itu nanti kita bahas ya. Jadi rangkaian bit yang dipecah menjadi blok-blok bit itu dapat ditulis dalam sejumlah cara bergantung pada panjangnya blok. Nah, ini contohnya misalkan saya punya plain text-nya itu ini ya 100 1101 ini bisa merepresentasikan apa aja. Yang paling simpel untuk melihat ini bisa kalian lihat di tabel ASCII ya, ASCII itu tentu saja itu juga ada beberapa jenis ya, ada yang 8 bit, ada yang 9 bit, macam-macam. Jadi kita tentukan dulu konteksnya di bit berapa, baru kita lihat di tabelnya itu tabel ASCII yang mana. Nah, blok bit yang panjangnya 4, jadi dipecah-pecah jadi 44. Ya, kita yang tadi panjang banget, ini jadi dibuat 44 jadi seperti ini. 10, 1001, 1011, 1 di mana setiap blok menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 15. Ini agak kepotong karena efek apa namanya? Transisinya ya, apa animasinya. Nanti kalau kalian boleh cek di slide-nya kalau misalkan ada angka yang tidak sesuai gitu. Nah, kemudian blok bit yang panjangnya 3. Kita tinggal bagi saja 3 gitu ya. 100, 110, 110, di mana setiap bloknya menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 7 ya. Nah, kemudian ada juga bit-bit semu atau padding bits. Jadi misalkan rangkaian bit itu dibagi menjadi 5 bit. Nah, kan hasilnya jadi 1011, 0101. Nah, ini berhenti di sini ya. Nah, itu ditambah lagi 00011 gitu. Jadi ada blok yang semu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan notasi heksadesimal atau biasa disingkat dengan hex. Nah, ini adalah rangkaian bit yang dibagi menjadi blok yang berukuran 4 bit yang direpresentasikan ke dalam hex. Nah, merepresentasikannya misal 000 itu adalah 0, 0100 itu adalah 4, 1000 itu 8 misalkan ya. Ini tentu saja ada apa namanya? Kriteria penentuannya gitu. Kenapa ini bisa 8 gitu. Tapi kita tidak akan bahas terlalu dalam soal itu. Kita hanya akan menggunakan apa namanya? Representasi ini gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang adanya di tabel. Nah, kemudian misalkan plain text-nya sama seperti tadi dibagi menjadi blok bitnya 44 ya. Jadi 1101, 1010, 11, dalam notasi hex itu adalah kalau kita apa namanya? Kembalikan itu adalah 9, yang 1001 adalah 9, kemudian 1010 itu adalah A, kemudian 011 itu adalah 7. Nah, ini juga ada suatu operasi yang disebut dengan operasi XOR atau exclusive OR ya.
Notasinya itu tambah atau O plus, bukan tambah biasa ya, notasinya O plus. Kemudian ini kalau di aljabar itu ada yang menyebutnya jumlah langsung gitu ya, tapi tergantung konteksnya. Ada juga yang eh, ada macam-macam. Tapi yang umumnya yang paling basic itu adalah jumlah langsung. Nah, tapi kalau di sini kita tidak ke sana dulu. Nah, operasi yang berjalannya ya, kalau secara sederhananya adalah seperti ini. Kan kita hanya bekerja di 0 dan 1. Maka kalau 0 tambah 0 itu hasilnya 0, 1 tambah 0 itu adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 0. Kalau misalkan kita lihat ini di sini dia bekerja sebagaimana operasi penjumlahan modulo 2 bekerja. Gitu ya. Jadi operasi O plus ini bekerjanya sebagaimana operasi penjumlahan modulo 2. Nih di bawahnya juga saya sudah ilustrasikan ya. 0 tambah 0 modulo 2 adalah 0, 1, 0, 1 tambah 0 modulo adalah 1, dan seterusnya. Ya, jadi O plus itu bisa direpresentasikan sebagai penjumlahan di modulo 2. Nah, sifat operasi XOR ya, operasi XOR itu adalah dia bekerja sebagai peubah boolean ya. Jadi sifat-sifatnya, kemudian hukum-hukumnya itu bekerjanya seperti itu. Jadi A tambah A adalah 0, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, yaitu A. Kemudian A tambah B sama dengan B tambah A, itu komutatif. Nah, ini yang sifat apa namanya, asosiatifnya juga sama. Ini contoh saja. Jadi bekerja seperti ini. Saya punya rangkaian apa ya, ya angka biner seperti ini. Kemudian saya operasikan dengan angka biner yang lainnya. Nah, menjumlahkannya itu per apa ya, posisi, position wise. Jadi sesuai dengan tempat yang bersesuaian. Artinya 1 ditambahkan dengan 1, sorry, 1 O plus 1, 0 O plus 1, 0 O plus 1, 1 O plus 0, 1 O plus 1. Gitu ya, jadi yang bersesuaian. 1 tambah 1 O plus 1, 0, ini 1, 1, ini jadinya 0. Oke, jadi cukup sederhana. Nah, eh, algoritma enkripsi dengan XOR sederhana itu bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi, yang menggunakan algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan XOR itu adalah kita meng-XOR-kan plain text yang kita punya ya dengan kunci K sehingga menghasilkan ciphertext gitu ya. Jadi enkripsinya itu C sama dengan PO plus K, kemudian P-nya adalah CO plus K. Nah, ini contoh sederhana. Misalkan saya punya K, itu kuncinya tadi saya lupa berapa, 9 ya. Nah, K-nya kuncinya 9. Saya punya hurufnya K, saya punya kuncinya itu adalah angka 9. Gitu ya, huruf K dengan kunci 9. Nah, proses enkripsi dan dekripsi yang diberikan pada metode XOR yang tadi itu adalah sebagai berikutnya. Jadi yang kita perlukan ini karena ada untuk selanjutnya kita pakai yang 8 bit saja dulu ya. Kita lihat tabel ASCII 8 bit. Kalian bisa cek sendiri ya bahwa huruf K itu bersesuaian dengan bit ini 01, 00, 10, 11. Ya, itu kalian bisa cek sendiri. Kemudian angka 9 itu adalah direpresentasikan oleh ini, barisan ini. Nah, sehingga untuk mendapatkan ciphertext sesuai rumus yang tadi, kita tinggal opluskan plain text P O plus K kunci. Jadi plain text-nya apa? Yang ini ditambahkan dengan kunci, dapatlah ciphertext. Nah, 0, 1, 1, 1. Ini adalah ciphertext ya. Kemudian apabila kita ingin mengembalikan ciphertext tersebut ke plain text atau melakukan proses dekripsi, maka tinggal tambahkan lagi dengan kunci yang tadi ditambahkan, jadi nanti kembali ke awal. Nah, ciphertext-nya adalah ini, kalian bisa cek juga di tabel ASCII itu adalah karakter R. Ya, jadi itu contoh sederhana saja. Nah, kriptografi modern yang akan kita bahas sebenarnya masih panjang ya, ada beberapa, tetapi dalam
pembahasan kali ini saya hanya akan berfokus dulu pada cipher alir dulu ya. Untuk yang kategori selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi cipher alir itu mengenkripsi plain text menjadi ciphertext itu bit per bit ya. Jadi satu bit setiap kali melakukan transformasi ya. Jadi atau satu apa namanya? Satu karakter satu bit. Cipher alir atau apa namanya istilahnya stream cipher ya. Itu disebut juga dengan cipher status karena enkripsi tiap bitnya itu bergantung pada kondisi atau status saat ini. Jadi betul-betul bergantung pada kondisi saat ini. Kemudian cipher alir yang pertama kali itu diperkenalkan oleh Burnham. Jadi kadang ada juga yang bilang Burnham cipher ya, ada Burnham cipher. Algoritmanya ya tadi yang cipher Burnham cipher kemudian diadopsi jadi dari one type cipher. Kemudian berkembang lagi apa namanya? Biasanya sekarang ada yang menyebutnya XOR, kemudian ada juga yang mengembangkan XOR jadi EXOR dan macam-macam lagi. Gitu ya. Itu sedikit saja tentang cipher atau stream cipher. Nah, ini juga fokusnya di tadi ya penjumlahan modulo 2. Kenapa modulo 2? Karena kita hanya berhubungan dengan 0 dan 1 tadi ya, bit. Nah, ini ya. Jadi secara apa namanya? Singkat ini adalah gambaran bagaimana prosesnya. Jadi dari pengirim ya membuat keystream generator, kemudian jadi plain text itu dienkripsikan sehingga memperoleh ciphertext. Nah, oleh si penerima itu dilakukan proses dekripsi sehingga diperoleh plain text. Dan ini menggunakan kunci alir disebutnya ya, kunci alir. Kunci alir supaya kita bisa mengetahui apa plain text-nya. Nah, ini keamanan cipher alir itu sebenarnya bergantung pada si kuncinya ya. Jadi ada 3 kasus yang mungkin terjadi. Kalau kunci alir itu semuanya 0 ya, misalkan maka ciphertext-nya pasti akan sama dengan plain text. Jadi artinya ya sama aja kita mengirimkan pesan secara langsung gitu ya. Kalau kunci alirnya punya pola berulang, maka algoritma enkripsi akan sama dengan dekripsi. Nah, kalau kunci alirnya itu betul-betul acak, maka algoritma enkripsinya menjadi sama dengan algoritma one time pad dengan tingkat keamanan sempurna. Gitu. Jadi pada kesempatan yang lalu kita belum membahas tentang one time pad ya. Jadi mungkin nanti akan saya coba singgung sekali tentang one time pad apabila ada waktu. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang sudah ada gitu ya. Metode yang sudah ada, kemudian kita tambahkan, kita modifikasi kuncinya, kita modifikasi dari salah satu apa namanya komponennya. Nah, itu akan menghasilkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Nah, ini ilustrasi saja untuk pembangkit kunci alir atau key stream generator ya. Misalkan diberikan kunci U ya. Kunci U itu adalah kunci yang 4 bit. Kunci 4 bit. Panjangnya 4 bit, kemudian dipilihnya sembarang. Tetapi itu selain 000 ya. Ya taruhlah misalkan di sini U-nya 1000 gitu ya. Nah, kunci alir yang dihasilkan dengan menggabungkan bit-bit baru yang diperoleh dengan operasi XOR itu pada kunci bit-bit awal gitu ya, dengan mengeksorkan bit pertama tuh dengan bit keempat dari 4 bit sebelumnya. Kemudian dari bagian yang tadi dimainkan sehingga dapat kayak gini. Gitu ya. Nah, hasil XOR ini nanti akan ditambahkan ke deretan kunci alir yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk gambaran saja bagaimana kita bisa membuat atau membangkitkan suatu kunci alir. Nah, serangan terhadap cipher alir atau biasa disebut non-plain text. Jadi non-plain text attack itu tidak hanya terjadi pada ini ya. Saya lupa apakah istilah ini pernah saya gunakan di sebelumnya.
gitu ya. Tapi pada dasarnya ya, yang sering saya sampaikan adalah non plain text itu adalah apabila si orang yang tidak berkepentingan ternyata bisa menebak pesan asli yang kita kirim ke orang yang kita tuju. Itu yang disebut dengan secara secara apa namanya? Secara garis besar lah ya. Itu yang disebut dengan non plain text. Jadi dia merupakan salah satu jenis serangan ya, serangan kriptografi di mana penyerangnya itu punya akses ke beberapa pasangan plain text ya, dia punya aksesnya itu bisa macam-macam ya, jadi dalam tanda kutip punya akses itu bisa jadi misalkan dia tahu metode yang kita pakai, dia tahu misalkan kuncinya apa begitu ya, ya tinggal nebak-nebak, melakukan tebak-tebak sederhana juga gampang misalkan gitu ya, atau dengan cara yang lain ya. Jadi kita jadi si penyerang memiliki akses ke beberapa pasangan plain text dan juga ciphertext yang dihasilkan dari algoritma enkripsi tertentu. Nah, atau dengan kata lain, penyerang itu mengetahui beberapa bagian dari teks asli serta hasil enkripsinya serta menggunakan informasi ini untuk mencoba memecahkan kunci enkripsi gitu. Nah, itu yang disebut dengan non plain text. Tujuannya apa sih dari serangan non plain text ini? Tujuannya ya itu tadi kita si penyerang gitu ya atau pihak yang tidak kita tuju gitu ya. Dia ingin tahu pesan asli kita yang kita sampaikan apa gitu ya. Kemudian ya, menganalisis seperti yang saya juga pernah sampaikan gitu. Jadi mencuri informasi itu bukan hanya sekedar bisa mengetahui pesan yang dikirimkan, tetapi bisa jadi lebih luas lagi gitu ya secara sistematis dari algoritma yang disampaikan itu ingin diketahui. Nah, sebagaimana apa namanya sifatnya yang sederhana gitu ya, kriptografi klasik itu mempunyai kerentanan yang cukup tinggi terhadap non plain text. Jadi kriptografi atau server-server klasik seperti Caesar, kemudian apa namanya, yang permutasi gitu, itu kan ditebaknya juga cukup gampang apalagi untuk penyerang-penyerang yang sudah punya jam terbang tinggi begitu ya. Nah, jadi ini juga bisa diubah apalagi kalau udah tahu misalnya saya punya kode yang tadi ya yang mengirimkan kunci huruf K, kuncinya 9, terus dia tahu bahwa kita pakai yang cipher alir kemudian XOR. Nah, ini tinggal dimodifikasi saja rumusnya gitu ya atau dengan penurunan secara kalau dia apalagi kalau dia paham aljabar gitu. Itu bisa ketahuan apa yang di, disampaikan gitu ya. Nah, ini ada juga yang disebut ciphertext only attack. Serangan ini itu terjadi kalau kunci alir atau keystream-nya itu sama-sama digunakan pada ciphertext yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan ngirim satu pesan, oh masih belum tahu. Nah, pesan selanjutnya itu pakai keystream yang sama, maka itu mudah juga diketahui, gitu ya. Jadi, nah ini rumusnya. Maka sebenarnya kalaupun dengan penurunan aljabar sederhana kita bisa tahu key-nya apa gitu ya. Nah, ada juga yang disebut dengan flip bit attack. Nah, serangan ini itu bertujuan untuk menemukan kunci atau mengungkap plain text dari ciphertext tetapi mengubah bit ciphertext tertentu dan akibatnya hasil dekripsinya itu berubah. Ini juga rasanya pernah saya sampaikan, jadi gangguan itu bisa jadi berupa informasi yang dicuri atau perubahan informasi yang disampaikan. Nah, ini secara garis besar aja ya. Nah, kemudian jenis-jenis cipher alir ini namanya sudah apa ya? Udah mulai kayak bahasa mesin. Ada ARC-V4 ya, cipher alir yang digunakan secara luas pada sistem keamanan protokol SSL dan WEP, WPA. Nah, ini mempunyai generator untuk membangkitkan kunci alir yang kemudian dioperasikan oleh XOR dengan plaintext pada proses enkripsi atau sebaliknya. Ini hanya jenis-jenis saja ya, supaya kalian tahu saja. Kemudian ada juga cipher alir yang digunakan untuk mengenkripsi transmisi sinyal komunikasi pada telepon seluler GSM. Ya, ini pertama kali digunakan di Eropa.
Nah, kita masuk ke contoh ya. Contohnya adalah diberikan sebuah plaintext dengan huruf M dan kunci alir atau keystream K. Gunakan metode cipher alir dengan operasi XOR untuk mengenkripsi plaintext ini menjadi ciphertext. Kemudian lakukan proses dekripsi untuk mengembalikan ciphertext menjadi pesan asli. Gitu ya. Jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah tadi yang diketahuinya itu adalah pesannya adalah M. M ini pesan atau plaintext ya. Kemudian kuncinya itu adalah K, kuncinya K gitu ya. Nah, ini gunakan akan dicari apa aja tuh? Ciphertext-nya. Ciphertext-nya. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah diasumsikan yang kita gunakan adalah di tabel ASCII 8 bit ya. Nah, kita ubah dulu M itu jadi apa di apa namanya? Di tabel ASCII tersebut gitu ya. Saya cek dulu. Ya. Jadi ini kita cari dulu huruf apa tadi ya? Huruf M. Huruf M itu adalah ini nih ya. 0100 0100 kemudian 1101 Nah, kuncinya itu K itu adalah 0100 dan 10111111 ya. Nah, gunakan operasi XOR, tambahkan ya 0 0 0 0 0110. Nah, kita cari ini tuh adanya di mana? Nah, ini lumayan juga ya nyarinya 110. Saya cek dulu masuknya kemana ya supaya tidak lama. Oke, nah ternyata bisa ketemu hasilnya itu adalah ini nih ACK ya. Jadi ini tuh si apa namanya si ciphertext-nya, saya huruf C-nya ya, ciphertext-nya. Ciphertext-nya itu adalah ACK. Sedangkan kalau kita mau balik lagi proses dekripsinya, tinggal tambahkan lagi ke kunci aslinya. 0100 0 1 1011 ya. Ini ya di sini aja ya. 01001101 kan kembali ke asal gitu ya. Jadi ini adalah salah satu proses yang masih cukup sederhana ya untuk di string cipher. Untuk pengenalan kita sampai sini dulu. Untuk lebih memahami silahkan lakukan latihan yang ada pada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.